Ayo, next. Oh, maaf Pak, Ya. lupa mute-nya. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya Ya. dari hardware dan software-nya Software. Oke. untuk program komputer. Nah, Ya. tanpa sistem operasi itu, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Betul. Ya, itu aja Pak yang secara singkatnya. Oke. Kalau sumber dayanya apa aja belum disebutkan. Di situ kan ada tuh di tulisanmu itu. Sumber dayanya apa yang paling kelihatan? CPU dan Memori. Memori. memori ya, memori dan CPU itu yang paling kelihatan. Jadi kalau kalian beli komputer itu yang paling dikelola itu adalah CPU dan memori. Satu lagi apa? VGA ya. VGA atau untuk grafik ya. Terus Ya, sama perangkat-perangkat I/O seperti misalnya hard disk dan teman-temannya. Oke, next. Nah, ini kami contoh yang ingin kami terangkan ini masalah yang kami ambil dari sistem operasi dari Android dan iOS, Pak. Oke, siap ya. Terus Nah, ini penjelasan singkat dulu, Pak. ya, Apa itu iOS? iOS yang ngeluarin siapa? Apple. Apple. Oke. Terus kenapa dinamai iOS itu untuk handphone atau untuk desktop? Kami handphone, lebih Pak. ke handphone, Pak. Kami lebih ke handphonenya, Pak. Oh, handphone. Oke, ya. Handphone iOS aja. Next. Kan ini Android. Ya, next. Ya, Android. Android yang ngeluarin siapa? Linux, Pak. Pertama kali berbasis Linux. Terus sekarang pengelolanya siapa? Yang memegang Android itu siapa? Kalian kalau pakai Android harus buat akun apa? Google. Google Nah, Pak. yang punya sekarang dikelola oleh Google ya. Terus itu ada kata-kata Symbian itu. Sudah pernah pakai belum? Belum Pak. Belum pernah ya? Pak. Ada yang Baru sudah dengar. pernah pakai teman-teman yang lain? Symbian? Tahu Symbian itu apa? Silahkan boleh jawab pakai suara. Nggak usah pakai muka, nggak apa-apa. Nokia, Pak. Iya, sudah pernah pakai Jesli? Atau siapa? Sudah. Sudah pernah Sudah, pakai? Pak. Sudah, Pak. Android Symbian itu seperti apa tampilannya? Mirip dengan apa? Halo? Mirip HP lama sih, Pak. Mirip seperti apa? UI di HP lama. Oh, mirip seperti UI di HP lama. Nah, Symbian itu yang ngeluarin siapa? Nokia ya, Pak? Nokia, betul. Betul, Nokia yang ngeluarin. Nokia. Jadi dulu Symbian itu terkenal sekali ya. Terkenal sekali, tapi RAM-nya sangat terbatas. Jadi kemampuan dia untuk mengelola RAM-nya itu terlalu kecil. Tapi sudah canggih ya, waktu itu sudah canggih. Dan aplikasinya itu rata-rata berbasis C++ dan Java ya, J2ME, Java 2 Micro Edition. Nah, banyak sekali game-game dulu ya di situ yang bahkan kalau di Jogja, mungkin di Ramai Mall sana, itu biasa banget yang namanya nginstal atau ngisi aplikasi. Nginstal game gitu ya. Jadi 10.000 dapat 3 gitu katanya. Padahal itu download aja dapat ya. Ya kayak gitulah itu namanya buat bisnis. Oke, next. Android sudah tahu ya. Nah, oke lanjut ya. Kelebihan dan kekurangan iOS dan Android. Yang pertama iOS, Android. Android lebih bagus Pak karena lebih murah dan harganya juga bervariasi. Berbeda kayak daripada iOS yang biasanya mahal-mahal itu. Tampilannya juga lebih beda-beda, seragam karena kan produsennya juga beda-beda, tiap Android itu beda-beda. Kalau iOS gitu-gitu aja kebanyakan karena satu pabriknya gitu lah intinya. Iya, terus? Kapasitasnya beragam dan bisa multitasking. Oke. Nah, kekurangannya ART-nya membutuhkan banyak ruang. ART atau Android Runtime. Berarti dia memerlukan konsumsi ruang aplikasi yang lebih banyak gitu Pak. Jadinya daripada iOS berarti. Oke. Kamu sudah bandingin. Maksudnya apakah dari kelompok kalian punya dua-duanya?
Ada yang punya iOS dan ada yang punya Android atau semuanya punya Android? Saya Android sih, Pak. Android doang, Pak. Cuman Android udah semua. pernah Berarti pakai iOS gitu, Pak. Udah pernah pakai pernah iOS. pakai ya. Ya. Oke, next dulu. Nanti saya kasih tanggapan. Next. Nih, Pak Irfan baca Irfan atau jelasin. Oh, ini iOS kelebihan. nih. Kalau iOS itu kelebihannya emang dari kecepatannya sama membackup datanya gitu. Terus kualitas kameranya juga terpercaya lebih bagus dari Android. Kalau iOS itu emang tahan lama gitu, Pak. Tahan lama maksudnya kuat gitu. Ya kuat gitu prosesornya. Oh, oke. Coba next dulu. Next setelah ini apa? Ya kekurangannya, Pak. Kekurangannya. Kekurangan. Oke, kekurangannya itu ya harganya terlalu mahal. tinggi. Terus baterainya juga kalau iOS memang boros, Pak. Cuman kalau di tipe X series ke atas sudah mulai meningkat sih kualitas baterainya sekarang. Ya, oke. Terus kekurangannya iOS juga itu nggak ada micro SD-nya sama. Ya, betul. Ya. Terus apa fitur multitasking nggak ada? Ada ya. Di iOS, mungkin iOS 11 kayaknya, 10 ke atas. Ada fitur multitasking. Kalau apa? Saya punya iPad waktu, tapi memang bukan iPad paling baru ya. Dulu itu, sekarang udah bisa multitasking. Dulu memang nggak bisa, tapi sekarang bisa. Jadi sebenarnya ini ada ya fiturnya mungkin, tapi dari iOS yang terbaru. Oke, nah ini sebelum lanjut saya akan kasih komentar. Jadi komentarnya gini, Android itu sebenarnya dikelola Google tapi open source. Jadi orang-orang bisa memodifikasi Android dasar, artinya base Android-nya itu dimodifikasi dengan UI yang tampilannya berbeda-beda. Misalnya punyanya Samsung One ya, Samsung One, lalu Xiaomi itu MIUI. Terus ada lagi mungkin Asus ada lagi ya namanya saya lupa gitu. Jadi mereka Advan juga punya ya, Advan yang Indonesia itu juga punya sistem-sistem yang berbeda. Huawei juga ada dari DOS dan namanya DOS ya seingat saya. Nah, jadi mereka punya memodifikasi tampilannya Android. Jadi tampilannya memang beda-beda, tapi sebenarnya base-nya sama ya. Terus masalah multitasking pun itu baru muncul di Android berapa ya? 8 atau 9 ya? Atau yang bisa di multitasking tuh, yang bisa di split ya layarnya ya. Itu saya lupa 8 atau 9 gitu. Nah, atau malah 7 ya, tapi kayaknya enggak deh, 8 atau 9. Jadi artinya memang perkembangannya menuju ke sana ya, sudah bisa multitasking. Terus harganya memang ya tergantung vendornya ya, biasanya lebih murah karena mereka source code-nya itu gratis gitu. Jadi ya sudah tinggal pasang hardware saja. Nah, hardware itu kan bisa murah kalau produksi Cina ya mungkin ya. Tiruannya banyak. Lalu kemudian ketika iOS itu cuma dipegang Apple. Jadi ya sudah bisa dibilang udah dipegang sama satu brand aja monopoli, jadi ya mahal banget gitu. Sama kayak Microsoft kan dibandingkan Linux coba misalnya kan beda. Ya karena masalah brand itu jadi. Tapi mereka dengan menggunakan konsep brand seperti itu, maka dia punya support 24 jam. Istilahnya saya jamin pasti bagus gitu. Dan kalau kalian menggunakan iOS itu spesifik sekali dengan hardware-nya ya. Jadi kayak misalnya Mac ya, walaupun sekarang ada Hackintosh tuh, tapi kan Macintosh itu kalau misalnya Anda beli satu paket satu komputer itu ya segitu. Jadi sudah benar-benar sudah disesuaikan. Jadi pasti OS-nya itu sesuai dengan hardware-nya itu. Kalau kalian mau nyoba install ya nggak bisa, belum tentu berhasil gitu karena hardware-nya beda. Gitu. Nah ini kelebihan dari iOS karena brand tadi dia bisa dengan semena-mena ya, dalam arti semena-mena dia bisa menguasai pasar. Harganya memang mahal. Fitur multitasking ada, micro SD sepertinya tidak karena mereka benar-benar jualan ya, benar-benar dijual semuanya. Kalau kalian memang mau beli iDevice itu artinya punyanya Mac, itu kalian harus benar-benar memperhatikan masa depan. Jadi misalnya saya mau beli 32 giga, cukup enggak gitu. Karena udah harganya mahal, tapi 32 nggak bisa di-upgrade loh, ya. Artinya udah mati. Karena itu modelnya benar-benar sepasang gitu ya, sama OS-nya sama hardware-nya. Dan hardware-nya itu kadang-kadang ketika sudah OS-nya udah naik sampai 3 level misalnya, sudah nggak bisa lagi. Harus beli baru gitu. Android tidak ya. Dari Android 4 nginstal aplikasi di
Play Store masih bisa loh, walaupun mungkin ya hardware-nya terbatas, tapi masalah OS-nya nggak masalah dengan itu. Gitu. Ya, misalnya iPad saya, misalnya yang dulu ya, yang udah lama itu sudah nggak bisa lagi untuk upgrade iOS 12, itu udah nggak kuat, nggak bisa. Nah, itu kejelekannya ya, harganya jelas mahal. Gitu. Baterainya sih saya nggak bisa komen ya, karena ya mungkin ya memang karena bisa jadi lemah ya, saya tidak begitu tahu. Oke, next. Sudah habis sih, Pak. Oh, loh. Nah, sumber. Oke, saya akan menjelaskan. Ini adalah contoh yang kalau mau saya bilang ini kurang ya. Kenapa kalian nggak konsultasi? Walaupun memang pandemi lebih susah, tapi kalian bisa mungkin chat atau email gitu ya ke saya. Nah, ini untuk periode berikutnya. Ini jelas cuma bahas satu saja bisa dibilang. Cuma contoh OS OS mobile. Padahal kalau kalian mau serius ya, tolong nanti yang berikutnya bacalah subchapternya. Jadi lihat judulnya dari buku itu kan di Moodle sudah ada tuh. Bab 2 itu ngomongin apa, bab 3 ngomongin apa, semuanya ada di situ. Jadi kalau misalnya ini saya bayangkan bab 3 nanti isinya ada 10 subbab. Bayangan saya kalau yang bagus itu adalah 10 subbab itu ada contohnya masing-masing. Subbab 3.1 itu judulnya apa? Anda tulis. Lalu kemudian kasih contoh berupa capture atau penjelasan atau apa. Tapi bukan menjelaskan teorinya, karena saya nanti akan mengajarkan itu. Terus subbab 3.2, kasih contoh lagi. Subbab 3.3 kasih contoh. Satu saja contohnya nggak apa-apa. Nggak harus banyak, walaupun di situ mungkin bahasnya banyak. Jadi tolong nanti untuk periode berikutnya yang diundi ya hari ini, itu kalian akan presentasi dengan cara yang benar gitu ya. Jadi tolong carilah contoh kasus yang banyak sesuai dengan subbabnya. Kalau ini satu subbab yaitu tentang mobile OS. Tapi masalah yang di dalamnya seperti misalnya OS itu harus bagaimana dan sebagainya kurang ya, belum ya. Jadi ini tolong diperhatikan untuk periode-periode berikutnya. Kalau kalian bingung contoh kasusnya itu benar apa salah, bisa dikonsultasikan ya. Jadi begitu untuk presentasinya ya terpaksa ya nilainya belum sempurna ya karena kan kurang gitu. Ya, jadi kalian tolong yang berikutnya diperhatikan. Oke, silakan di stop sharingnya. Saya akan lanjutkan untuk yang tadi pembahasan tanya jawab ya. Oke, tadi sudah Linux, Windows, dan Unix. Nanti kalau kalian yang bertanya ini mau bertanya lagi boleh ya, silahkan menyebutkan pakai suara aja. Jadi bedanya Linux, Unix, dan Windows seperti itu. Lalu kemudian ada soal lagi ini, user berbasis desktop metafor. Ini ada di slide saya, bahwa di dalam perkembangannya sistem operasi itu berkembang dari yang namanya DOS-PROM, yang modelnya konsol, yang bentuknya cuma tampilan hitam-hitam ya, ketik itu tiba-tiba jadi desktop, jadi berubah menjadi visual gitu kan. Lalu kemudian ada istilah namanya desktop metafor. Maksudnya apa? Metafora itu artinya meniru. Jadi desktop metafor artinya adalah meniru, desktop itu berusaha meniru sesuatu yang ada di dunia nyata. Seperti misalnya icon recycle bin. Recycle bin itu tampilan ikonnya apa? Ikonnya adalah tempat sampah. Tempat sampah itu berusaha ngapain sih? Kenapa harus ditampilkan dalam bentuk tempat sampah? Supaya orang-orang berpikir kalau mau buang sampah ke situ. Caranya gimana? Drag and drop. Silakan kalian drag and drop ke situ. Oh, itu nanti kalau ada isinya langsung recycle bin-nya itu ada kayak kertas-kertasnya. Kalian bisa empty, klik kanan empty recycle bin. Nah, itu namanya desktop metafor. Jadi desktop itu berusaha menampilkan kondisi di dunia nyata lewat ikonnya, melalui tampilan visualnya ya, supaya orang lebih mudah pakainya. Kalau dulu untuk menghapus file harus ketik del, spasi, ini, copy harus begini. Kalau sekarang tinggal drag and drop, klik kanan gitu. Jadi itulah desktop metafor. Oke. Lalu kemudian nomor 2, dalam alokasi sumber daya sistem operasi disebutkan kode alokasi khusus dan kode alokasi permintaan. Apa maksudnya? Ini saya kurang tahu. Adakah yang bertanya nomor 2? Silahkan bisa menjelaskan yang dimaksud dengan kode alokasi khusus dan kode permintaan. Ini menurut saya ya, kode alokasi khusus itu adalah kode memori atau sumber daya yang dialokasikan oleh OS terhadap suatu proses yang memiliki hak khusus. Misalnya antivirus misalnya.
dia kan spesial tuh, antivirus itu kan high priority ya, prioritinya harus tinggi banget gitu. Jadi dia dikasih hak khusus, resources-nya tinggi gitu. Hard disk-nya misalnya spesial dan sebagainya. Ada lagi proses-proses sistem, kernel dan sebagainya itu juga hak khusus. Tapi kalau alokasi permintaan adalah alokasi berdasarkan request dari program biasa, dalam bahasa Inggris regular program. Program-program kita kayak Notepad ini termasuk regular program. Kalau dia butuh sesuatu, tolong saya mau nulis gitu, maka dia dikasih alokasi berdasarkan request dari programnya. Jadi bedanya gitu. Tapi apakah benar ini siapa yang bertanya ini ya? Coba, adakah yang bertanya dua nomor ini? Saya bisa sih ngelihat di ini. Ada yang bertanya, benar nggak yang saya jelaskan itu? Halo? Siapa yang bertanya itu? Ayo. Oh, ini kelompoknya Irfan ya? Iya Pak, iya Pak. Kelompoknya Irfan. Nah, itu maksudnya nomor 2 apa? Ada Pak. Ayo, nomor 2 ini apa nih? Ngomong apa sih nih? Saya juga bingung. Ini kok sumber daya alokasi khusus. Kalian lihatnya di mana? Di sumber mana ini? Ini lihat ini di mana? Apakah di slide saya coba baca nggak ada sih? Tapi kalau dari buku saya nggak tahu apakah ada. Semoga benar ya jawabannya ya. Ini yang saya maksud. Dari mana? Pak, dari buku itu Pak, yang buku Willy yang itu Pak, Wiley-nya itu. Oke. Ya. Nah, di situ ngomongin tentang apa sih? Lagi ngomongin ini konteksnya apa ini konteksnya? Bentar ya Pak. Ya. Lupa juga. Saya lanjutkan dulu sambil nunggu ya. Bagaimana proses eksekusi MS-DOS? Kalian sudah pernah pakai MS-DOS belum? Mungkin bilang ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, kalian sebenarnya bisa nyoba MS-DOS melalui command prompt, CMD. Itu MS-DOS tuh, kayak gitu. Jadi Anda tinggal ngetik-ngetik perintah di situ, misalnya cd, dir, terus kemudian md, make directory, lalu kemudian mungkin copy, ya, dan sebagainya. Nah, dulu waktu sistem operasinya itu belum ada Windows-nya, maka DOS itu ditaruh di disket. Ya, mungkin belum bayangin disket itu kayak apa ya. Disket itu tampilannya kotak itu 3,5 inci. Terus kemudian dimasukkan ke floppy disk gitu. Nah, ketika komputer dinyalakan, dia akan membaca disket itu. Nah, DOS-nya itu keluar. Nah, DOS-nya itu disimpan di disket itu. Pertama adalah BIOS. BIOS-nya dinyalain kan. BIOS-nya nyala gitu. Udah dideteksi semua. Komputernya itu apa aja, isinya, hardware-nya apa semua. Udah. Kalau sudah dia akan membaca disketnya itu. Karena drive A, dulu drive A atau drive B, itu adalah disket sebagai tempat sistem operasi pertama. Kalau ditemukan sistem operasinya di situ ada, maka dilempar semua informasi. Saya sudah selesai estafet ya, ngelempar ke MS-DOS. Nah, setelah itu MS-DOS melakukan tugasnya. Yaitu apa? Pertama kali dia nge-load semua kernelnya. Kernel itu adalah sistem yang berjalan terus-menerus di belakang layar ya, untuk mengelola semua resources. Dah, terus masuk, kernelnya masuk di memori fix ya, fix tempat yang fix, benar-benar tempatnya itu fix gitu, di nomor address tertentu yang benar-benar fix. Terus setelah itu kalau udah jalan maka keluar prom itu yang kedip-kedip itu ya, kursor kedip-kedip itu. Nah, silakan Anda ketik apa. Misalnya Anda ketik dir gitu, dah enter. Berarti dia akan menjalankan program namanya dir gitu ya, program bawaannya DOS itu yang sudah ada di situ dir, yaitu untuk nge-list directory. Udah. Nah, program dir itu makan memori nggak? Ya pasti makan ya. Jadi di dalam DOS itu hanya ada satu program yang jalan pada satu waktu. Nggak boleh lebih dari satu. Jadi Anda nggak bisa multitasking. Loh, Pak, sekarang kan bisa pakai 2 command prompt. Ya, itu zaman now. Kalau dulu nggak bisa ya. Dulu hanya bisa satu. DOS itu benar-benar layarnya hitam. Komputer kalian tuh layarnya cuma satu hitam itu. Nggak ada Windows-nya gitu. Nah, modelnya jadi di dalam DOS, kalau kalian lihat di slide saya, itu ada program yang sudah fix di atas sendiri, biasanya dari kode 0 sampai berapa begitu. Lalu bawahnya baru program kita. Program kita itu maksudnya program user. Nah, jadi caranya, kerjanya seperti itu urutannya. Terus kemudian kernel di-load di memori yang mana, gitu ya. Apakah di memori utama? Ya, jawabannya jelas. Ya, karena dia adalah, kernel itu kan
intinya sistem operasi. Jadi dia di-load di memori utama. Memori utama itu berarti SODIMM ya, bukan memori virtual ya. SODIMM atau DDR itu yang kalian beli itu, kepingan itu ya. Nah, itu ditaruh di fixed address, maksudnya di alamat yang sudah mati, yang nggak boleh diutak-atik sama orang lain. Itu ya, jadi sudah fix di tempatnya di situ. Lalu kemudian dalam kondisi apa kernel level thread bisa dikatakan lebih optimal? Setahu saya, kernel level thread itu selalu lebih optimal dibandingkan dengan user level thread. Karena apa? Karena kernel level thread itu punya hak akses yang spesial, dia itu sistem operasinya itu sendiri, jadi pasti akan lebih bagus daripada user level thread. Tapi saya nggak tahu ini pertanyaan ini, nomor 2 ini, yang dimaksud apa? Karena lebih optimal dari mana? Dari siapa? Ini ya. Dikatakan lebih optimal dari apa? Gitu. Namanya lebih itu kan berarti harus dari apa? Nah, nomor 2 ini juga tidak jelas pertanyaannya. Terus tindakan seperti apa yang dapat memicu terjadinya error? Ya. Nah, yang paling kelihatan adalah kalau Anda install driver tapi salah. Pasti akan restart atau crash. Kalau keluar crash itu, bahkan restart, itu berarti sudah terjadi error. Atau kalian buat program, ngakses memori yang salah. Atau kalian buat program, membagi dengan 0. Itu sudah crash. Itu sudah menyebabkan terjadinya error. Dan dia dideteksi oleh sistem operasi sebagai error. Ya. Dan otomatis nanti akan dicegah errornya. Ya. Kalau sistem operasi zaman Windows 98, 95, itu bisa jadi error kecil saja sudah menyebabkan komputer hang. Jadi komputernya loh, bukan software-nya ya, bukan programnya hang, tapi satu komputernya udah hang. Jadi tinggal direset pakai tombol. Jadi benar-benar parah ya, bisa dibilang parah banget, harus sampai ngereset atau restart. Pakai tombol kita. Jadi benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi di zaman sekarang makin canggih sistem operasinya, seperti Windows 10, biasanya ketika ada crash, itu mampu dihandle oleh Windows-nya. Jadi dia dilokalisasi gitu ya, dikurung istilahnya seolah-olah errornya itu cuma di program itu saja. Jadi kalau sampai hang, ya hangnya cuma di program itu saja, tidak sampai ke OS-nya. Kecuali driver ya. Ya, jadi misalnya Anda masang RAM ya, RAM-nya dipasang 2 keping, tapi beda beda hertz-nya itu, beda hertz-nya. Nah, itu kadang-kadang bisa sampai error loh. Jadi secara merek sama gitu, tapi hertz-nya beda ya kadang-kadang ya. Terus pas lagi ketik-ketik apa tiba-tiba restart sendiri. Lagi ketik-ketik apa restart sendiri gitu. Jadi seolah-olah kayak bisa dipasang nyala, tapi ngereset sendiri, restart sendiri. Nah, itu karena RAM-nya itu nggak cocok. Jadi kalau Anda mau masang RAM yang dual channel biar bisa nambah, Anda harus pastikan RAM-nya itu benar-benar cocok. Kalau kalian beli online, ya ini hati-hati ya, karena belum tentu bisa dikembalikan ya. Nah, jadi pokoknya kalau masalah hardware itu benar-benar mempengaruhi. Kalau misalnya sampai restart, ya restart benar. Oke, terus kemudian ini metode parameter passing itu ada di slide saya. Mana yang paling efektif? Yang nomor 3 ya. Kalau kalian baca siapa yang bertanya ini, itu yang nomor terakhir, yang nomor 3. Yang nomor terakhir, kenapa? Yang nomor 3 itu yang paling bagus karena memorinya paling banyak dan mampu menampung lebih dari 1 parameter. Ya. Jadi yang paling bagus yang terakhir. Terus kemudian bagaimana cara sistem operasi membedakan atau memisahkan layer pada layer approach. Sistem operasi itu mirip dengan jaringan komputer, ada OSI layer, ya, ada TCP/IP layer, yaitu layer kan berarti lapisan, toh. Berarti di sini bagaimana cara sistem operasi membedakan lapisan-lapisannya berdasarkan fungsinya. Sama kayak jaringan komputer. Anda tahu ada OSI layer dan TCP/IP layer, misalnya ada layer physical, ada layer application, dan sebagainya, itu juga dipisahkan berdasarkan apa? Fungsionalitasnya. Jadi ketika OS itu tahu fungsinya berubah, ada perubahan fungsi, maka dia akan lempar ke yang menangani fungsi itu. Jadi layer atasnya biasanya ya. Jadi misalnya, oh ini ternyata fungsinya sekarang adalah fungsi enkripsi misalnya. Ya berarti dilempar ke layer yang ngurusi fungsi enkripsi. Oh ini sekarang fungsinya adalah perangkat keras, mode perangkat keras, maka dilempar ke mode perangkat keras, layer yang ngurusi mode perangkat keras. Itu jawabannya ya. Nah terus yang terakhir, belum ya? Masih. Terus kemudian ini ada yang cuma copy paste bahasa Inggris, saya nggak tahu atau memang ini kalian nulis ya. Apa yang terjadi kalau ternyata jalan programnya bareng-bareng, rame-rame begitu, tapi resource-nya nggak cukup? Apa yang terjadi? Saya jawabannya hang atau out of memory.
Kenapa saya bilang hang atau out of memory? Contoh ya, kalau Anda berbasis Windows yang bisa multi program, programnya bisa jalan bareng-bareng, rame-rame begitu, lebih dari satu, maka yang terjadi biasanya crash hang. Program yang mau jalan nggak bisa atau semuanya malah hang semuanya, karena nggak cukup. Tapi kalau zaman DOS itu kan berarti tampilannya cuma satu, dalam satu waktu hanya boleh satu program yang jalan, maka ketika program yang jalan itu mau jalan tapi ternyata memorinya kurang, dia akan mengatakan out of memory. Nggak cukup, jadi benar-benar nggak bisa jalan. Beda dengan yang berbasis Windows. Kalau yang berbasis Windows itu berarti programnya tetap bisa jalan tapi lemot sekali mungkin, ya, pelan sekali, atau bahkan nggak muncul-muncul gitu. Nah, seperti itu. Tapi bisa juga hang. Hang itu salah satu hang ya. Jadi misalnya ada 3 program yang jalan, cuma program satu yang hang. Atau malah 3-tiganya hang. Tapi bisa jalan karena apa? Berbasis visual, berbasis multitasking. Tapi kalau yang berbasis DOS, itu cuma satu yang bisa jalan, maka ketika ada program yang mau jalan lagi, dan ternyata nggak cukup, anggap misalnya, memorinya 512 mega. Program yang mau jalan kok ternyata 600 mega. Nah, secara logika saja sudah nggak mungkin kan? Maka langsung aja, DOS-nya langsung bilang, out of memory. Nggak cukup, jadi nggak bisa jalan sama sekali. Tapi kalau di Windows, yang 512, lalu yang mau jalan misalnya 600, dia masih bisa jalan. Lah sisanya ditaruh di mana? Kan nggak cukup, sisanya ditaruh di mana? Ditaruh di virtual memory. Yang bentuknya hard disk. Anda bisa bayangkan hard disk sama memori utama itu jauh banget kecepatannya. Jadi kalau Anda mau menunggu, ya silahkan gitu ya. Nunggulah silahkan, karena itu akan lambat. Ya, karena kecepatannya jauh berbeda. Oke, jadi solusinya adalah menambah RAM. Nah, itu contohnya. Kalau hard disknya kurang, ya nambah hard disk. Oke, jadi ini tergantung resource-nya nggak cukup, ya berarti harus nambah. Oke, nomor 1. Nih, kenapa pada saat saya menyalakan komputer dalam waktu sangat lama, terus kemudian kayak lemot gitu ya, kalau Windows ya. Nah, apakah itu adalah bug? Jawabannya adalah tergantung efisiensi dari resource manajemennya. Kalau Windows 10 setahu saya sudah lebih canggih dibandingkan dengan Windows dulu yang lebih lama. Kalau kalian mengalami ini di Windows 10, mungkin kalian pengaturan sistem operasinya kurang bagus, troubleshooting-nya kurang dimaksimalkan. Ya. Kalau saya dulu mungkin di Windows 95, 98, atau mungkin XP, sering banget yang namanya kalau sudah lama jalan itu tambah lemot. Tapi di Windows 10 saya tidak begitu merasakan hal itu. Karena Windows 10 makin canggih efisiensi resource-nya. Ya. Kalau Linux dari awal ketika lahir sampai sekarang manajemennya memang lebih bagus dibandingkan dengan Windows. Ya, jadi tidak terasa seperti itu gitu ya, bisa dibilang ya. Oke, nanti mungkin penjelasannya kalian bisa bertanya lagi. Terus nomor 2, lebih aman menggunakan monolitik kernel atau mikrokernel. Nah, ini juga bagus pertanyaannya karena ada di slide ya. Nah, saya harapkan begitu ya. Tapi boleh juga berdasarkan studi kasus kalian ya. Apa itu monolitik, apa itu mikrokernel? Monolitik kernel itu adalah kernelnya satu, semuanya dijadikan satu, semuanya di situ. Jadi semua driver dimasukkan dalam kernelnya. Anda bisa bayangkan kalau ada OS, sekarang ada OS baru ya, semua driver di seluruh dunia dijadikan satu di OS-nya. Berarti OS-nya itu ukurannya mungkin kalau diinstal, hasilnya mungkin sekali install langsung 50 giga. Makan hard disk langsung 50 giga, padahal belum ada isi-isian apa-apa. Kenapa? Karena semuanya isinya driver yang ditaruh di kernelnya. Kalau Anda colokin semua perangkat keras apapun, pasti kedetek. Itu namanya itu namanya monolitik. Monolitik berarti keseluruhannya dijadikan satu di kernelnya. Jadi kernelnya berat sekali karena ngeload semuanya padahal belum tentu dipakai. Kalau mikrokernel berarti kernelnya kecil kan? Kernelnya kecil. Kenapa kernelnya kecil? Karena kernelnya itu hanya yang utama saja. Fungsi utama dari sistem operasi itu ditaruh di kernel, sedangkan fungsi-fungsi yang lain yang tidak perlu itu tidak ditaruh di kernel. Oke, tidak ditaruh di kernel. Contohnya, saya mau install flash disk. Saya mau pakai flash disk. Flash disk itu adalah USB driver. Dia cari dulu, secara generik ada nggak sih USB driver yang cocok? Oh, ternyata nggak bisa. Ya udah, berarti dia harus download dari internet. Nah, begitu dapat drivernya, dimasukkan ke kernel. Tapi kernelnya modelnya modular. Jadi modular itu artinya kalau butuh saya pakai, kalau tidak, tidak. Jadi kernelnya tetap kecil, tapi kalau Anda menginstal driver baru,
itu tidak bisa langsung kedetek. Jadi harus download dulu atau cari dulu drivernya dan sebagainya. Bagus mana? Kalau saya lebih suka yang mikro, karena pertama apa? Kecil dan belum tentu semuanya dibutuhkan, ya kan? Tapi resikonya ya harus nambah atau install driver sendiri. Linux contoh mikrokernel banget. Kenapa? Karena Linux zaman dulu itu hampir semua device tidak didetek. Kalau Windows XP, Windows 7 ya itu lumayan canggih. Kalau yang namanya USB biasanya kedetek gitu. Rata-rata kedetek, tapi Linux enggak. Jadi begitu Anda punya flash disk di Linux, nggak bisa. Kadang-kadang kayak gitu, sampai kayak gitu ya. Printer, nggak bisa. Kalau zaman sekarang kan printer tuh rata-rata pasti bisa ya. VGA aja bisa gitu. Nah, berarti artinya makin ke sini, driver-driver generiknya makin banyak. Sehingga kalau Anda lihat, nginstal Windows 95, nginstal Windows 98, Windows 7, sama Windows XP, sama Windows 10, pasti gede Windows 10. Karena apa? Kernelnya makin berat. Jadi dia sedikit monolitik. Jadi Windows 10 itu monolitik juga sekaligus mikrokernel. Jadi dua-duanya dia. Dua-duanya dipakai. Gitu. Terus yang terakhir ya kayaknya ini. Kenapa harus dibedakan antara user mode dengan kernel mode? Itu materi kemarin ya. Kenapa harus dibedakan? User mode adalah mode ketika user atau manusia biasa atau hak akses biasa itu jalan. Contohnya kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu namanya user mode. Saya buka notepad, nge-save, itu semuanya user mode. Kernel mode adalah sistem operasi yang kerja. Berarti dibedakan supaya apa? Supaya hak aksesnya jelas. Hak aksesnya user adalah terbatas, hak aksesnya kernel tidak terbatas. Nah, kalau usernya butuh sesuatu yang tidak terbatas, gimana? Dilempar ke kernel mode. Modenya berubah dari user mode menjadi kernel mode. Jadi kalau misalnya saya nge-save lewat notepad, sebenarnya yang kerja siapa? Yang kerja adalah kernel mode. Notepad-nya itu nggak bisa apa-apa. Notepad-nya itu user mode. Pada saat dia nge-save dan dia harus mengakses hard disk, maka terjadi perubahan dari user mode ke kernel mode. Begitu. Oke? Itu adalah pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih mungkin pemanasan ya. Nah, minggu depan dan seterusnya harusnya makin dalam lagi. Ini kan masih kulit-kulit. Oke, silahkan tadi kelompoknya Irfan. Ada yang mau dijelasin yang ini? Itu tadi Pak. Iya, ya. Yang kan dapatnya dari Welly itu di bagian Iya. Gimana? 2.1 operating system service di bagian penjelasan research allocation-nya Pak. Nah, jadi dia jelasin apa nih dalam kondisi benar, berarti jawaban saya itu masuk akal nggak atau sesuai nggak yang mau kamu tanyain? Ya sesuai aja Pak. Oleh di sini nggak dijelasi gitu apa itu. Oh, nggak dibahas ya? Ya cuma disebutkan allocation kode gitu-gitu aja Pak. Oh ya, oke. Dah begitu teman-teman yang lain, adakah yang mau komentar atau mau menambahkan atau mau bertanya lagi malah? Punya pengalaman tentang OS yang menurut kalian aneh dan ingin tahu, boleh. Saya juga belum tentu bisa jawab loh ya. Tapi ya, saya coba jawab sepengetahuan saya berdasarkan teori sistem operasi. Ada yang mau? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Itu kan kalau Android sama iOS, kenapa lebih cepat iOS? Padahal kalau dilihat dari segi speknya, iOS masih di bawahnya Android. Cepat dari sisi jalanin program ya? Ya. Sama kenapa stabil? Ya. Kalau yang saya sepemahaman saya, karena iOS memang sudah dirancang sedemikian rupa, cocok dengan softwarenya dan cocok dengan hardwarenya. Benar-benar itu satu paket gitu. Dan tidak generik loh. iOS itu tidak generik ya. Sistem operasi seperti Macintosh dan iOS itu tidak generik. Jadi tidak umum modelnya. Tidak bersifat umum maksudnya. Jadi dia itu benar-benar spesifik terhadap hardwarenya, terhadap softwarenya. Softwarenya sudah dioptimasi sedemikian rupa. Ya. Terus hardwarenya juga sudah dioptimasi sedemikian rupa. Kalau kalian pernah nginstal istilahnya Hackintosh itu berarti Macintosh yang diinstal di PC ya. PC itu bukan punyanya Mac loh ya. PC itu punyanya Microsoft kan. Dulu itu
Beda ya, IBM punyanya IBM. Jadi kalau kalian mencoba menginstal Mac di dalam desktop menggunakan komputer yang bukan Mac, gitu kan, itu belum tentu jalan. Kenapa nggak jalan? Karena nggak cocok hardware-nya. Berarti bisa crash, bisa nggak kedetek dan sebagainya. Jadi kenapa optimal, kenapa lebih cepat? Ya karena memang sudah dioptimasi demikian rupa, itu sepemahaman saya seperti itu. Memang benar, jadi RAM misalnya ya, RAM-nya 2 GB di iOS cukup gitu. Sedangkan Android kalau 2 GB kayaknya lemot banget gitu. Itu kan contohnya. Karena benar-benar optimal gitu, optimal sekali untuk masalah itu. Oke, ini ada yang chatting sebentar, saya lihat dulu. Oh, ini yang tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi Pak, mau model tanya ya, lagi, Pak. Ya. Kan berhubungan dengan yang iOS itu kan yang udah dioptimalisasikan kan Iya, untuk perangkatnya itu. Iya. Terus kenapa BlackBerry sering lemot padahal harusnya udah dioptimasi sama perangkatnya itu, software-nya itu, dan produksinya dari BlackBerry sendiri? Saya bukan pemakai BB ya, saya juga nggak punya waktu itu perangkat ya itu. Tapi apakah memang kamu tahu dari mana bahwa BB itu sudah dioptimasi? Apakah ada referensinya? Kalau iOS memang betul, dan Android tidak dioptimasi. Jadi Android memang lebih tidak seoptimal. Kenapa? Karena dia itu generik peralatannya, perangkatnya generik. Misalnya Xiaomi ngeluarin perangkat sendiri gitu kan, Asus ngeluarin perangkat sendiri. Yang penting spesifikasinya ya kayak sistem operasi biasa gitu. Tapi kalau BlackBerry sendiri saya tidak tahu, tidak punya pengalaman sama sekali. Tapi kalau kalian memang merasa bahwa BlackBerry itu juga dioptimalkan, nah mungkin referensinya di mana ya? Apakah memang benar gitu? Saya nggak ngerti. Kalau jawabannya BB itu saya nggak punya benar-benar perangkat BB dari zaman dulu. Jadi memang nggak pakai gitu, nggak ngerti juga. Tapi coba apakah benar bahwa BB itu memang sudah dioptimalkan? Saya nggak ngerti juga jawabannya. Kalau memang sudah ya berarti agak aneh gitu ya. Tapi kalau ternyata belum ya pantas kan. Memang tidak spesifik kok gitu. Tapi kalau iOS jelas spesifik sekali. Ada lagi? Konsep-konsep yang ada di buku ya, silahkan kalian mau tanyakan loh ya. Kalau enggak saya akan presentasi sedikit, menambah waktu sampai 8:30 gitu ya. Terus saya coba undi dulu ya, sebentar. Saya undi dulu, kelompok berikutnya adalah kelompok 5. Kelompok 5 itu siapa? Bentar. Tunggul Puji, Agustinus Christian, dan Wisnu Rizal. Ya. Nah, itu untuk presentasi chapter 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Bab 3 dan 4. Jadi silahkan kalian menjelaskan studi kasus bab 3 dan bab 4. Kalau kalian bingung tanyalah ke saya ya. Sebentar. Nomor 7. Oke, ada lagi? Saya akan cepat untuk nampilin slide-nya. Kalau memang nggak ada, kalau mau bertanya langsung di-cut saja ya. Saya langsung cut aja, Pak, saya tanya gitu. Itu saya malah senang. Saya sharing dulu. Supaya nggak bisa. Saya mau tanya, Pak. Iya, boleh. Kalau setahu saya, OS yang dioptimalisasi kan selain iPhone tuh sebenarnya malah Windows Phone, Pak. Dia jadi RAM 512 tuh udah kencang banget gitu loh, Pak. Windows seri apa dulu? Windows Mobile, Pak. Oh, Windows Mobile. Ya. Ya, itu RAM 512 tuh kencang, Pak. Iya. Cuma tapi kok gimana tidak ya? Diteruskan. Tidak diteruskan ya. Sampai sekarang malah padahal Microsoft mati ya. PC dia bisa jaya kok di mobile bisa kalahnya sampai kayak gitu ya, Pak. Mungkin harusnya Pak Erik Kurniawan yang tahu ya, karena kan dia Microsoft ya. Tapi mungkin pangsa pasarnya kali ya. Satu mungkin pangsa pasar, yang kedua develop aplikasinya mungkin tidak ada developer yang ke situ. Bisa juga jadi salah satu masalah. Terus waktu itu Nokia kan bangkrut ya. Terus kemudian Nokia malah berbasis Windows Mobile. Padahal Nokia sudah, artinya hardware, dari sisi hardware-nya canggih. Terus kemudian dia coba berbasis Windows Mobile, pernah ya waktu itu, sebentar tok hilang. Berarti mungkin dia mencoba pasar, ternyata pasarnya sudah nggak mau berpaling gitu. Mungkin loh. Sudah gagal gitu. Jadi udah telat kali masuknya.
Padahal Symbian waktu itu menguasai sekali, akhirnya hancur juga gitu. Kalah gitu. Ya mungkin roda juga memang selalu begitu ya, jadi selalu di atas dan di bawah. Nanti suatu saat pasti Android pun akan hilang juga. Ya kan, Android hilang, lalu iOS mungkin akan berganti, ya namanya roda, tapi tinggal tunggu kapan. Pasti akan ada penggantinya, nggak mungkin enggak. Ya mungkin Windows Phone itu ya gagal, sudah coba pasar, ternyata pasarnya nggak ada yang mau ya. Terus Microsoft Store-nya juga tidak laku mungkin gitu. Jadi ya sudah, akhirnya malah beralih ke yang lain. Gitu. Terus Pak, cuma terus setelah saya perhatikan tuh Pak, mungkin nggak semua sih ya, mungkin ada yang lain yang dioptimalisasi tapi saya nggak tahu. Tapi yang dioptimalisasi adalah OS closed source semua ya Pak, yang open source kayak Android itu enggak. Yang open source malah dioptimalkan gitu ya? Yang closed source Pak, kayak Microsoft Windows Mobile kan sama iOS kan dia nggak terlalu open source kayak. Iya. Kenapa yang kayak gitu ya? Karena kan memang dia berusaha kan, karena itu closed source, justru dia artinya serius banget. Kalau misalnya aku sampai jelek nih, karena ini kan closed source bayar kan, orang itu kan bayar. Nah kalau closed source bayar tapi jelek kan ya malu juga, dan repot juga customer service-nya 24 jam itu. Jadi dia harus benar-benar, kan nggak ada yang nyontek ya, nggak ada yang nyontek. Jadi benar-benar dia bisa fokus ke situ dan harus memberikan yang terbaik. Jelas kalau dibandingkan dengan open source, ya silahkan. Open source kan terlalu susah untuk dikontrol gitu ya. Jadi mungkin itu salah satunya. Namanya kamu punya produk ya, kamu kan berusaha membuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin produkmu itu. Kalau orang pakai akan puas gitu kan. Nah ya berarti jelas lah yang namanya bayar itu pasti biasanya lebih bagus gitu ya, karena ada supportnya. Menurut saya ya logis saja untuk kenapa kok lebih bagus daripada yang dioptimalkan gitu kan, ya pasti lah. Cuma kalau Linux bagus Pak, open source. Bagus dari sisi stabilitas kan, stabilitasnya dia bagus. Tapi kalau dari sisi user interface misalnya, lalu kemudian deteksi perangkat-perangkat masih nggak begitu, banyak driver-driver yang tidak ada. Jadi kalau tampilan aja, ya kalau nggak terbiasa, wah ini tetap enak Windows gitu. Pasti biasanya begitu. Tapi gratisnya itu gitu ya. Terutama gratisnya itu orang pada senangnya. Orang kan senangnya karena gratisnya. Kamu nginstal nggak Linux? Punya? Mau nginstal, tapi nggak Pak. SSD saya penuh Pak, nggak cukup. Iya. Silahkan. Nah, bagi yang belajar sistem operasi, silahkan nyoba berbagai sistem operasi ya. Jangan cuma pakai Windows saja. Gitu. Kalau takut nyoba terus nginstal nanti rusak, pakailah virtual machine. Itu akan lebih gampang. Tapi RAM-nya harus besar. Ya. Oke, saya coba sedikit slideshow ya, supaya bisa. Oke, Pak, terima kasih. Menjelaskan. Ya. Ini nggak usah ya, sistem operasi tadi sudah, nggak perlu. Tujuan sistem operasi juga kemarin sudah, ya, nyaman dan sebagainya sudah saya lewati. Ini kemarin sudah. Layanan sistem operasi, ini bab 1 bukan sih? Bab 2 tuh ini? Oh iya benar. Layanan sistem operasi. Nah, mungkin ini layanan sistem operasi. Dia menyediakan user interface ya. Sistem operasi apapun pasti menyediakan user interface. Mulai dari command line sampai GUI. Terus sistem operasi itu menyediakan lingkungan untuk menjalankan program lain. Kalau kalian jalanin Python, ya di atas OS kan gitu ya. Jalanin aplikasi game, ya di atas OS gitu. Jadi OS itu penguasa yang menyediakan eksekusi program. Lalu kemudian dia menyediakan kemampuan untuk mengoperasikan input-output. Semua yang berhubungan dengan hardware, input-output itu diakses melalui sistem operasi. Lalu kemudian dia menyediakan cara untuk memanipulasi file, directory, file, dan sebagainya, semuanya, permission, dan sebagainya. Itu layanannya. Lalu kemudian komunikasi. Dia menyediakan layanan untuk komunikasi satu komputer dengan komputer lain. Ya. Misalnya ping, nah itu. Terus kemudian sharing folder, nah itu contohnya komunikasi. Ada jaringan di situ. Lalu kemudian error detection, dia bisa menangani error ya. Menangani error tadi misalnya
crash gitu. Harus di-handle sedemikian rupanya supaya jangan sampai sistem operasinya ikut crash gitu. Oke, terus kemudian resource allocation, dia menyediakan untuk berbagi resources. Memori harus dibagi bareng-bareng. Terus kemudian printer harus diantrikan ya. Terus kemudian CPU harus diantrikan. Gitu. Accounting mengetahui sisa harddisk saya berapa, sisa alokasi kuota saya berapa, kuota macam-macam, karena di lingkungan multi user tuh kadang-kadang ada yang saya hanya bisa makan harddisk cuma segini gitu. Contohnya kalau kalian nyewa ya, nyewa cloud misalnya gitu kan, nanti ada alokasi-alokasi yang di-manage oleh accounting ini. Terus protection dan security. Nah, ini contohnya proteksi dan security beda ya. Security itu lebih ke perlindungan terhadap sesuatu yang berasal dari luar, penyerangan dari luar. Contohnya username dan password. Username dan password misalnya itu bukan username dan password. Security itu misalnya antivirus. Security itu misalnya antivirus supaya kalau ada virus itu nggak boleh masuk. Terus kemudian ada yang namanya firewall, itu security. Kalau proteksi itu adalah hak akses. Hak akses terhadap sesuatu yang dari dalam. Misalnya ada orang, user sudah login, mau berusaha mengakses punyanya orang lain. Nah, itu proteksi. Nggak boleh kan karena permission denied gitu. Nah, itu contohnya proteksi. Biasanya menggunakan hak akses. Kalau security itu ya dari luar. Firewall, antivirus gitu. Oke, terus command line interpreter sudah biasanya berupa perintah-perintah built-in ya. Perintah-perintah built-in. Jadi contohnya dir gitu kan, itu sudah bawaannya DOS. Ya, kalau Linux ya ls misalnya. Terus kemudian cd, md gitu ya, pwd dan sebagainya. Itu perintah-perintahnya. cp misalnya. Terus GUI. Nah, GUI itu ada desktop metaphor, tadi udah dijelaskan ya. Nah, ini tampilannya berupa sesuatu yang berusaha mengikuti dunia nyata. Oke, ini tampilan-tampilan touchscreen juga sekarang sudah ada ya. Handphone. Ya, ini sudah bisa pakai touchscreen interface-nya. Canggih juga, warnanya bagus, 3D juga ya. Oke, terus kemudian mouse tidak ada di sini karena touchscreen ya. Terus kemudian action-nya berbasis gestur, gerakan. Ada yang bisa pakai zoom, caranya di dua jari misalnya ya. Dan virtual keyboard, jadi keyboardnya nggak ada, terus kemudian pakai virtual keyboard. Bahkan bisa nginstal keyboard sendiri. Lalu sistem call. Nah, sistem call ini adalah supaya aplikasi program user bisa jalanin sesuatu yang bersifat privilege atau yang bersifat hak khusus. Contohnya Notepad. Notepad itu kalau mau nge-save gimana? Dia itu menjalankan sistem call. Sistem call itu berarti dia memanggil sistem, tolong dong, saya mau nge-save, saya mau ngakses hard disk. Gitu. Kalau kalian biasanya sebagai programmer, kalian biasanya menggunakan Windows API, ya, Application Programming Interface, atau POSIX API punyanya Linux, atau Java API punyanya Java, atau .NET API punyanya .NET, ya. Itu namanya Application Programming Interface. Jadi Anda tidak diperbolehkan mengakses hardware secara langsung, tapi harus pakai function API bawaan. 3 API yang umum di dunia adalah Win32, Win64 API, POSIX API untuk Linux, Java API untuk Java, dan .NET API untuk .NET. Bukan 3, tapi 4. Windows API untuk Windows, POSIX API untuk Linux dan Unix, Mac bahkan ya, terus kemudian Java API untuk Java, dan .NET API untuk .NET. Dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti C atau C++. Kalau kalian melihat di Windows itu ekstensinya DLL. Ya. Jadi biasanya ada dokumentasinya sendiri namanya Windows API Documentation. Kalau kalian mau baca file misalnya, maka harus menggunakan function tertentu. Itu namanya API. Berarti parameternya sudah ditentukan, kembaliannya sudah ditentukan, fungsinya sudah ditentukan, nggak boleh salah. Jadi kalau salah ya nggak mau gitu ya. Itu adalah namanya API. Programmer harus mengikuti API yang sudah dijelaskan. Implementasinya, programmer tidak perlu tahu dalemannya. Jadi tidak perlu tahu dalemannya, isi codingnya itu gimana. Sebenarnya read file itu kayak apa sih? Nggak perlu tahu.
cuma tahu functionnya namanya read file, parameternya 3, kembaliannya ini. Dah, mereka hanya perlu OB, dia hanya perlu mengikuti aturan main saja, dah, nggak perlu tahu dalemannya. Persis kayak Anda membuat function, buat library, lalu library-nya di-share di GitHub, orang mau pakai library itu, gitu ya. Silahkan pakai, itu bentuknya DLL misalnya. Sudah, orang tinggal pakai DLL, Anda tinggal nyediain dokumentasinya. Caranya gimana dalemannya itu rahasia, ya bisa dibilang begitu, punyanya kita sendiri. Oke, jadi yang terjadi ketika ada user application mau mengakses hardware, mau mengakses resources, yang terjadi adalah user application akan memanggil system call. Dia akan memanggil API tertentu. Ya. Jadi terjadi perubahan dari user mode ke kernel mode yang sudah dijelaskan. Lalu di kernel mode dieksekusilah API-nya itu dan benar-benar mengakses ke hardware dengan spesifik address tertentu. Kalau sudah selesai, maka dikembalikan lagi ke pemanggilnya, ke sistem call tadi, return-nya misalnya. Misalnya read file ya, berhasil atau tidak. Kalau berhasil return true misalnya. Ya udah, berarti user application akan menerima kembalian berupa return true-nya itu. Misalnya delete, sudah berhasil belum di delete? Delete, oh berhasil, ternyata return-nya true. Ya sudah, kasih message box saja, penghapusan berhasil. Gitu. Kalau false berarti penghapusan gagal. Kita tinggal terima saja, terima beres. Itu namanya system call. Ini contohnya pada bahasa C, misalnya perintahnya printf. Kita harus ngikut perintah printf itu gimana gitu ya. Kita nggak bisa ngawur sembarangan gitu. Ya sama kayak Python, Anda tinggal ngikuti library-nya Python seperti apa. Tapi ini khusus untuk system call ya. Beda dengan Python. Oke, terus kemudian bagaimana pengiriman perintah di dalam sistem call tersebut? Bagaimana ngirim parameternya maksudnya? Kalau ada function biasanya ada parameter kan? Nah, bagaimana ngirimnya? Ada 3 cara, melalui register, melalui tabel blok pada memori, dan melalui stack. Ya, jadi yang paling bagus adalah yang menggunakan stack. Kenapa? Karena stack itu ukurannya lebih besar daripada register dan daripada tabel memori. Ya, jadi sifatnya semi dinamis. Gitu ya. Terus kemudian sistem call itu apa saja bisa dikategorikan. Sistem call yang mengontrol proses, sistem call yang mengontrol file, sistem call yang mengontrol device itu perangkat-perangkat keras, sistem call yang mengatasi masalah komunikasi, sistem call yang berupa information management. Information management itu kayak Windows-nya versi apa, hard disk-nya tinggal berapa, RAM-nya versi apa, dan sebagainya itu ya, yang ada di sistem information-nya Windows itu ya, about ya, seolah-olah kayak ada di about itu kan, ketahuan semua tuh definisi-definisinya. Kayak kalian mau pakai AIDA 32, AIDA 64 ya, pakai benchmarking itu kan keluar semua tuh, informasi-informasinya. Nah, itu ada di information management. Proteksi itu untuk berhubungan dengan yang tadi misalnya hak akses ya, itu juga sistem call. Biasanya berupa sistem program. Contohnya Windows Explorer. Windows Explorer itu adalah aplikasi yang dibawa oleh sistem operasi Windows, sudah bawaan, sudah built-in, dia digunakan untuk manajemen file, ya kan? Kita sudah tahu bahwa setelah install Windows pasti ada yang namanya Windows Explorer. Di Linux misalnya mungkin ada punyanya Ubuntu, dia punya filenya Ubuntu, mungkin file manajernya Ubuntu, lalu kemudian mungkin kalau di Ubuntu juga ada beda, terus kalau di SUSE, OpenSUSE misalnya beda lagi, kalau di Macintosh misalnya ada Finder ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sistem program. Yang lain misalnya defragmenter buat mendefrag hard disk. Ada sistem information, ada notepad, ada wordpad. Terus apa lagi? Yang biasanya dipakai apa? Sistem aplikasi yang sudah bawaan ya, bawaan yang memang bawaan yang dia dipakai untuk manajemen sistem operasinya. Misalnya kayak device manager ya, ada juga ya di Windows ya, namanya device manager. Atau misalnya yang berhubungan dengan komunikasi apa? Misalnya membuat connect ke remote desktop manager, ya, Windows Remote Desktop Manager misalnya. Itu sudah bawaan, semuanya itu ngakses sistem call. Ini program MS-DOS tadi udah ditanyakan.
Jadi MS-DOS itu hanya bisa satu program jalan pada satu waktu. Jadi tidak mungkin ada dua proses bersamaan. Ya, jalannya selalu satu-satu. Beda dengan Linux. Linux walaupun tampilannya kayak DOS, tampilannya konsol, tapi dia bisa multi program. Nah, ini kehebatannya. Linux ini lebih lahir lebih lama, lebih kecil begitu ya. Duluan Windows memang, tapi Linux lahir setelah itu. Namun dia lebih dari sisi arsitekturnya lebih bagus begitu ya, dari sisi pembuatannya lebih bagus. Terus kemudian background service ini berarti program-program yang berada di belakang, sifatnya background, biasanya jalan pada saat Windows-nya nyala ya, lalu kemudian bisa langsung terminate atau bisa jadi dia berlindung di belakang ya. Nah, itu biasanya ada. Biasanya memfasilitasi seperti disk checking, proses scheduling, error logging, printing. Nah, ya jadi tidak berada di sistem user biasanya. Tapi ada juga yang jalan di sistem user, macam-macam. Jadi, tapi kalau yang berjalan di sistem kernel itu biasanya tinggi prioritasnya. Ya, prioritasnya lebih tinggi. Kalau yang berjalan di atas user itu biasanya prioritasnya rendah. Biasanya disebut dengan services atau subsystem atau daemon. Ya, itu adalah sebuah service biasanya. Struktur sistem operasi ada yang bersifat struktur sederhana, contohnya DOS, karena cuma bisa jalanin satu program pada satu waktu ya, tidak dibagi-bagi dalam modul-modul. Lalu kemudian metode pendekatan layer, itu ada yang berbasis layer OS, layer approach, yang tadi sudah dijelaskan, lalu ada mikrokernel dan monolitik. Mikrokernel dan monolitik. Tadi udah dijelaskan semua nih, struktur sistem operasi. Jadi di dalam DOS, itu ada program-program yang memang jalan namanya resident sistem program. Kalau di zaman DOS zaman dulu ya, ketika Anda misalnya kan pakainya kan bukan USB tuh. Jadi misalnya Anda pakainya PS2 ya, PS2 ya, colokannya ya, colokan misalnya keyboard gitu atau mouse. Terus tiba-tiba lepas colokannya ya. Terus kemudian Anda mau masang lagi. Nggak kedetek ya. Harus restart. Anda mau pasang printer baru, harus restart. Karena modelnya resident sistem program. Jadi kalau residennya belum masuk ke residen, kan barusan nginstal kan, berarti tidak bisa dijalankan. Harus diulang. Tapi nggak masalah ngulang MS-DOS, karena cepat. Ya. Tapi kalau Windows kan, wah bootingnya lebih lama ya. Ini Linux, lebih lengkap strukturnya. Jadi sudah kayak zaman Windows sekarang. Jadi sejak lahir, Linux sudah jauh lebih dibuat dengan lebih bagus ya, dengan lebih serius. Jadi sudah dipisah-pisahkan dengan model yang tidak hanya satu program pada satu waktu. Ini yang layer tadi sudah dijelaskan. Layer 0 itu hardware, layer N itu adalah user interface. Jadi usernya ketemu di layer N. Kalau Anda mau mengakses yang layer 0 nggak bisa ya, karena itu dibatasi oleh lingkaran-lingkaran itu. Jadi yang boleh mengakses adalah layer atasnya ke bawahnya. Satu level. Persis kayak TCP/IP dan OSI. Okay, next. Ini sudah keunggulannya modularitas. Jadi bisa dibuat secara per layer. Debuggingnya juga di per layer. Ya, tidak saling mengganggu layer dengan yang lain. Kesulitannya hanya bisa menggunakan layanan dari layer bawahnya. Jadi layer N itu hanya bisa menggunakan layanan dari N-1 bawahnya. Nggak bisa mengakses layer atasnya. Mikrokernel tadi sudah dijelaskan. Jadi semuanya dipisah-pisah ya. Kernel menjadi lebih kecil, komunikasinya melalui message passing. Keuntungannya kalau ada layanan baru yang ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodifikasi. Anda nginstal driver baru, tidak perlu memodifikasi kernel. Di Linux malah kalau Anda mau nginstal Linux-nya, Anda bisa nginstal kernel versi terbaru. Jadi ada update. Update-nya update apa? Update kernel. Bayangkan kernelnya diupdate. Kalau Windows kan enggak ya. Enggak ada update kernel. Kalau Anda mau update kernel, Anda harus nunggu service pack. Service pack 1, service pack 2 gitu ya. Kalau zaman dulu ya, Windows XP service pack 1, Windows XP service pack 2 misalnya. Windows 7 service pack 2. Kalau Windows 10, dia itu nanti masuk ke yang versi sudah naik versi 14.022 misalnya. Nanti 14.0 berapa. Jadi naiknya tuh gede ya. Naiknya itu
update-nya itu besar. Nah, kalau update besar itu mungkin update kernel, tapi kita nggak tahu. Kalau di Linux memang jelas. Anda mau update kernel, ini versi kernel sekarang berapa gitu ya, 27 misalnya, sekarang kernelnya 32 gitu, bisa ketahuan. Dan begitu diinstal langsung jalan. Ya, keren sekali ya. Benar-benar portable. Ini kalau monolitik dijadikan satu, semuanya besar ukurannya, tapi enak dari sisi kita ya, mungkin semuanya pasti kedetek gitu ya, semuanya pasti jalan, tapi besar sekali. Sedangkan kalau mikrokernel semuanya dikecilin hanya basic saja, yang lainnya di atas semua. Nah, kalau di atas berarti harus install sendiri, harus masang sendiri. Gitu. Oke, dari sisi sistem operasi lebih kecil. Oke, ini nggak usah. Hybrid, ini yang menggunakan hybrid, tidak pure satu model. Contohnya Linux dan Solaris, ternyata monolitik sekaligus modular. Jadi kebanyakan sistem operasi zaman sekarang kayak Windows 10 juga monolitik sekaligus mikrokernel. Ya, Windows mostly monolitik, ada beberapa yang sudah terinstall duluan kan, plus mikrokernel. Jadi nggak semuanya hanya satu gitu. Jadi bisa gabungan. Oke. Terus ini sistem operasi mobile. Nah, kalian yang tadi presentasi itu cuma menjelaskan salah satu OS mobile doang. Bayangkan yang lain-lainnya. Harusnya kan bisa jelasin nih ya, hybrid system itu contohnya apa gitu ya. Kalau kalian misalnya nggak mau pakai bukunya, bukunya dari Silbersat, Anda mau pakai slide saya juga boleh, tapi tidak boleh nyontek slide saya, tapi lihat studi kasusnya. Jadi, oh ini ada penjelasan tentang hybrid system, Anda bisa nyari kasusnya nggak? Gitu. Anda bisa nyari contoh monolitik sama mikrokernel nggak? Nah, gitu maksudnya. Contohnya sistem program itu apa? Gitu. Jadi Anda bisa belajar dari slide saya, lalu kemudian dari slide saya itu cari studi kasusnya, cari contoh kasusnya. Contoh real ya, yang benar-benar kalian cari gitu. Jadi bisa, oh ini contohnya di Linux kayak gini, kalau di Windows kayak gini. Boleh berupa capture, boleh berupa demo. Misalnya contohnya format harddisk nih loh Pak, saya format harddisk saya. Nah, misalnya kayak gitu juga boleh, kalau kalian mau nyoba gitu ya. Nah, nanti pada suatu saat sesuai dengan kasusnya. Ini Mac ya. iOS ini layer-layernya, struktur-struktur iOS. Dia modifikasi dari Mac OS ya. Tapi iOS dimodifikasi supaya cocok dengan perangkat mobile. Android ini dibuat oleh Google ya. Yang pertama kali bukan oleh OHA itu, Open Handset Alliance. Nah, sekarang dialihkan ke Google semua, jadi pemiliknya adalah Google. Dimodifikasi berbasis Linux. Ya. Terus kemudian dia menggunakan kernel manajemen, rantai manajemen namanya Dalvik Virtual Machine. Berbasis Java. Android itu sekarang kan pakai Kotlin, tapi dulunya kan Java. Ya. Terus database-nya namanya SQLite, bisa menggunakan web browser namanya WebKit. Dia punya multimedia dan library-library lain. Ini arsitektur Android secara umum ya. Kalau yang zaman sekarang pasti udah lebih kompleks. Terus Bootstrap ini adalah ketika pertama kali komputer nyala, ya, ketika komputer pertama kali booting. Nah, biasanya itu ada yang namanya firmware atau kalau kita kenal di komputer namanya BIOS. Kalau di di handphone namanya firmware. Firmware-nya diinstal, dia dijalankan pertama kali saat booting. Berada di posisi fix. Ya, boot blocks, jadi ada posisi fix di memori. Kalau desktop namanya adalah BIOS. Ini jalanin, komputernya nyala, masuk ke BIOS function, plug and play-nya didetek. Kalau yang nggak bisa kedetek berarti nggak kedetek. Terus kemudian cari di hard disk, ternyata bootable media found. Jadi ketemu ya, bootable media berarti di sektor 0, track 0 biasanya. Oh, ada OS-nya enggak? Oh, ada. Ya sudah. Terus setelah itu load, dialihkan estafet dari BIOS ke sistem operasi. Saya sudah selesai, silakan informasi-informasi yang saya peroleh ini dikirimkan ke sistem operasi. Sistem operasi akan menjalankan tugasnya, jalanin programnya, sekaligus memanage semua resources yang ada. Setelah siap, maka user ditampilkan, mungkin berupa layar, berupa command prompt, atau berupa GUI, lalu kemudian user mulai ngeklik, mulai jalanin program, dan sebagainya.
Itu yang terjadi ketika komputer dinyalakan. Kalau ternyata nggak ada OS-nya, kalian mungkin pernah lihat kalau komputernya nggak ada OS-nya, maka no bootable media found, terus berhenti sampai di situ. Karena tidak bisa masuk lagi, tidak bisa kemana-mana gitu ya. Oke, selesai. Itu adalah materi pada hari ini. Slide saya ini sengaja saya persingkat ya. Bukunya itu jauh lebih kompleks. Jadi kalian kalau mau lengkap ya baca di bukunya. Kalau kalian pengen summary-nya, baca di slide-nya. Nah, minggu depan presentasi tadi adalah proses dan thread atau bab 3 dan bab 4. Kenapa bab 3 dan bab 4 disatukan? Karena materinya tidak banyak. Ya. Saya stop. Begitu teman-teman semua. Ada pertanyaan? Mungkin 5 menit Pak, lagi. Saya mau tanya, Pak. Gimana? Jadi gini, menurut penjelasan Bapak kan tadi kan kalau Linux kan dia kan meskipun dia dari basicnya interpreter, tapi kan dia bisa kayak buat multitasking gitu kan Pak? Iya, betul. Tapi kalau Windows kan dia cuma sebenarnya satu apa? Kalau DOS ya, kalau DOS mungkin. Iya, DOS. Ya, DOS ya. Ya. Biasanya kan kalau OS kan dia kan perkembangan Pak. Jadi Windows 10 tuh ada basicnya tuh pasti ada DOS-nya, terus Linux tuh pasti ada yang basicnya, yang interpreternya yang itu. Iya, betul. Nah, kalau ya mungkin ini menurut Bapak ya Pak. Kalau misalnya kan saya mau jalanin apa? Kayak virtual machines gitu, mungkin apakah lebih bagus pakai Linux? Soalnya dia bisa kayak memang dari basicnya itu sudah bisa buat multitasking gitu, Pak. Maksudnya kamu nginstal Linux sebagai hostnya, maksudnya sebagai parentnya. Iya, mungkin akan lebih stabil. Kalau saya mengatakan lebih stabil, hostnya atau parentnya itu adalah Linux, betul. Kalau saya lebih setuju itu memang. Tapi kan kebanyakan kan wong kita nggak berani nginstal Linux gitu ya. Jadi Windows dulu kan. Nah, lalu kemudian Linux-nya justru di atas Windows. Ya kebanyakan begitu karena tujuannya pakai virtual machine adalah mencoba OS baru gitu kan. Tapi kalau kamu sudah bisa nginstal Linux ya saya senang sekali gitu kan. Artinya ya silahkan kamu mau nginstal Linux dulu, lalu kemudian di atasnya baru diinstal Macintosh juga bisa gitu. Kamu download aja virtual machine-nya Macintosh versi terbaru misalnya, udah nggak perlu mikir hardware-nya. Hardware-nya beda nggak apa-apa, pasti jalan karena itu virtual machine. Tapi RAM-nya dan prosesornya itu yang harus ditingkatkan supaya bisa jalanin Macintosh. Dan yang namanya tidak natif ya, yang namanya tidak natif pasti lemot ya, jauh lebih lemot daripada natif. Gitu. Begitu. Ada lagi? Jadi sebenarnya secara basic tuh kalau buat kayak mainan kayak gitu bagus. Kan ya Pak, memang bagus Linux ya. Kalau saya cenderung bilang iya. Saya mengatakan begitu, tapi kan karena manusianya sudah kebiasaan pakai Windows ya, dan aplikasi di Linux tidak 100% apa ya istilahnya nyaman dipakai mungkin, lalu kemudian lebih banyak produktivitas yang pakai Windows, jadi ya kalau saya ya selama Windows-nya itu legal ya, kalau saya misalnya kayak di UKDW kan, kita kan bisa Windows legal nih. Kalian sebagai mahasiswa tinggal ke Puspindika minta license kan boleh ya. Jadi kalian boleh karena selama jadi mahasiswa itu kalau bisa Windows-nya legal. Gitu kan. Kalau kalian beli laptop juga biasanya dapat Windows. Jadi ya sudah pakai Windows dulu nggak apa-apa. Tapi menurut saya karena ini mumpung belajar OS, kalian install lah sistem operasi lain. Ya. Jadi nyoba ya bisa dibilang. Kalau saya di laptop saya ini dulu saya nginstal Windows sama Linux. Terus lama-lama ya bosan juga kan Linux-nya, ya udahlah Linux-nya ganti. Sekarang saya coba nginstal Macintosh. Ya walaupun ini Hackintosh ya. Hackintosh-nya bukan ngehack gitu, tapi kan saya mencoba nginstal di atas PC. Ya jalan-jalan juga tapi ya tidak 100% bisa gitu. Tidak 100% bisa. Saya punya pertanyaan untuk Hackintosh, Pak. Saya kan juga sempat mau nginstal, cuma saya lihat prosedurnya itu memang sangat ribet. Betul. Itu kalau misalnya, apakah caranya kalau mau nginstal kita harus nyamain spek komputer PC kita kayak Mac gitu apa gimana? Iya. Pak? Itu paling aman, paling gampang. Jadi kalau memang ada spesifikasi Mac yang sama,
dengan komputer kita. Jadi pada saat mau beli laptop, ya misalnya ya, saya mau beli laptop atau mau beli komputer baru, cari dulu yang speknya hampir mirip, terutama VGA yang spesifikasinya itu sama dengan yang ada di Mac. Mana Mac yang mau kamu sasar istilahnya ya. Misalnya MacBook Pro atau apa. Nah, kalau sudah sama, biasanya akan kemungkinan besar ya 75% itu jalan. Gitu. Tapi kalau sudah enggak, misalnya kalian nggak cocok ya, nginstalnya jalan, tapi masuknya belum tentu bisa masuk. Yang kedua, kalaupun masuk ke tampilan desktopnya, lemot sekali kayak flicker atau nge-lag begitu. Kenapa? Karena VGA-nya nggak kedetek. Anda bisa bayangin kalau nggak ada VGA kan pasti jelek sekali, nggak enak banget kan, di drag and drop, jadi lemot sekali rasanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau belum beli laptop, pengen nyoba Mac, carilah spesifikasi yang mirip dengan MacBook Pro misalnya, atau MacBook apalah, pokoknya yang spesifikasinya terutama VGA-nya ya. Biasanya yang nggak kedetek apa? Yang nggak kedetek WiFi, kadang-kadang nggak kedetek. Terus kemudian LAN card rata-rata kedetek. Touchpad tidak kedetek. Sound belum tentu ya, Terus Bluetooth biasanya kedetek. VGA paling susah kalau memang nggak kedetek ya pasti nggak enak gitu. Desktop saya yang di kantor tidak bisa diinstali Mac Hackintosh itu nggak kedetek. Jadi sudah benar-benar nggak ada spesifikasi yang kayak gitu. Terus kalau nge-set BIOS-nya biasanya gimana ya Pak? Kalau nge-set BIOS nggak ada yang di-set. BIOS, sorry. Apa drivernya Pak? Kan drivernya kan kita harus nge-load, tapi kayaknya Mac nggak tahu ya cara kalau kali kan installnya bisa dua macam ya, bisa pakai Clover atau pakai Open Core. Kalau yang sekarang kayaknya Open Core jauh lebih mudah. Coba cari tentang informasi Open Core. Nah, Open Core itu mungkin lebih mudah untuk installnya. Bahkan ada yang namanya apa? Kayak Swift Army itu ya, lupa nama softwarenya. Hacking Tool ya kalau nggak salah. Hacking Tool itu juga ada untuk mendeteksi spesifikasimu cocok apa enggak. Gitu. Coba cari Hacking Tool. Saya udah sampai jam 9 kurang seperempat, saya terpaksa harus berhenti teman-teman. Karena saya harus kuliah lagi. Saya sedang S3, jadi saya juga kuliah. Ini nanti kalau sudah selesai akan saya upload recordingnya. Terus tolong nyalain video untuk capture bukti presensi. Silakan presensi juga di Ikhlas, jangan lupa. Oke, makasih ya Presentasi Pak. kelompok depan sudah ya, oke ya. Kelompok depan, oke. Silakan dinyalakan. Bentar, saya capture nih. Yang lain, mari. Julian, Juan, Echio, Tunggul. Minggu depan Tunggul dan teman-teman loh. Rafael, Wilhelmina, Natalia. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Ya, salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak. Kalau mau didiskusikan, mau bertanya-tanya, silahkan hubungi saya. Ya. Makasih Pak. Ya, Ya sama-sama. Pak, terima kasih. Ya.